Adidas buka peluang jadi aparel resmi Timnas Indonesia. Jenama olahraga asal Jerman Adidas tak menutup kemungkinan untuk menggeser Erspo sebagai aparel resmi Timnas Indonesia. Sebab prestasi skuad Garuda belakangan semakin moncer. Hal itu diungkapkan Senior Activation Manager Adidas Indonesia, Cinita Dewi Maya Katri. Dalam konferensi pers Adidas menyambut Euro 2024, Piala Euro 2024 Jumat 14 Juni 2024 di Jakarta. Kata dia, bukan tidak mungkin pihaknya akan menjadi aparel utama Timnas Indonesia berikutnya. Saya tidak menutup itu menjadi aparel Timnas Indonesia. Tentu ada kesempatan karena saya melihat dari prestasi-prestasi Timnas Indonesia belakangan ini sangat-sangat bagus, kata Cinitia. Jadi tetap lakukan yang terbaik. Tentunya itu tidak akan menutup kemungkinan untuk Adidas melakukan ke arah itu. Tambahnya, Timnas Indonesia sendiri saat ini didukung oleh Erspo sebagai aparel utama. Jenama asli dalam negeri baru menaikkan kontrak tahun ini dan akan bekerja sama dengan Timnas Indonesia hingga 2026. Namun sayang, kritik keras didapat oleh Erspo dari publik tak lama setelah peluncuran jersey Timnas Indonesia pertama mereka pada awal tahun ini. Salah satunya adalah soal desain jersey yang dirasa publik kurang apik dibanding edisi sebelumnya yang digawangi oleh Mil. Bahkan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengkritik kualitas jersey latihan Timnas Indonesia yang dibuat oleh Erspo. Menurutnya bahan yang digunakan terasa panas dan kurang menyerap keringat. Dengan kondisi tersebut, Adidas baru bisa menjadi aparel resmi Timnas Indonesia setelah kerjasama dengan Erspo berakhir pada 2026 mendatang. Brand asal Jerman itu sendiri sudah pernah menjadi aparel utama tim merah putih. Terakhir kali Adidas bekerja sama sebagai aparel resmi Timnas Indonesia adalah pada 2004 lalu. Selepas itu mereka berganti-ganti aparel seperti Nike, Warix, dan juga Mil. Justin Hubner puji kejeniusan Shin Tae-yong. Kecerdasan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menuai pujian. Hal tersebut disampaikan oleh bek Timnas Indonesia, Justin Hubner. Menurut Justin Hubner, Shin Tae-yong sangat memahami tentang kondisi skuad Garuda. Terbaru, Timnas Indonesia sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai keluar sebagai runner-up grup F ronde kedua dengan mengemas 10 poin. Pada dua pertandingan terakhir grup F, Timnas Indonesia mencatatkan 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Menang 2-0 atas Filipina, sementara takluk 0-2 dari Irak. Sebenarnya, saya punya pengalaman yang sangat bagus dengan pelatih Shin Tae-yong. Sejauh ini, tentu saja sekarang memainkan setiap pertandingan, ucap Justin Hubner di YouTube Prestige Productions. Jadi tentu saja akan menyukainya sekarang. Menurutku dia sangat pintar. Dia tahu betul apa yang kami bisa dan apa yang kami tidak bisa lakukan, sambung pemain kelahiran Belanda itu. Diakui Hubner, keberanian pelatih asal Korea Selatan itu dalam menurunkan pemain-pemain muda harus diapresiasi. Beberapa waktu lalu, PSSI sepakat memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Masa bakti yang dilanjutkan ini berkat Shin Tae-yong mampu menuntaskan target PSSI. Pertama, Timnas Indonesia berhasil lolos ke perempat final Piala Asia 2023 Qatar. Kedua, Timnas U23 Indonesia mampu menembus semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar. Ramadhan Sananta bertekad kembali ke Timnas Indonesia. Penyerang Persis Solo Ramadhan Sananta tidak dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni ini. Hal itu menjadi motivasi bagi pemain asal Daik Lingga Provinsi Kepulauan Riau ini untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik agar bisa kembali mendapat panggilan ke tim nasional. Saya harus memberikan yang terbaik di liga dan saya harus belajar apa kekurangan saya. Saya bilang, saya gak takut bersaing. Saya harus maju dan bersedia maju lagi berseragam Indonesia, kata Sananta saat ditemui Antara di Jakarta Selatan Jumat 14 Juni 2024. Tentu sangat sedih karena gak dipanggil.
Tapi saya selalu positif, mungkin ke depannya saya harus bekerja lebih baik, ujarnya menambahkan. Ia ingin tetap menjadi pilihan utama di klubnya di tengah rencana regulasi pemain asing kompetisi Liga 1 Indonesia musim depan yang akan menggunakan 8 pemain asing. Ada latihan karena kita sudah memasuki libur kompetisi, jadi saya harus menjaga kebugaran saya. Kita tahu sendiri liga ini rencana ada 8 pemain asing. Saya harus kejar terus ketertinggalan saya dan saya harus terus belajar selayaknya sebagai striker, katanya. Indonesia melaju ke putaran ketiga setelah mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 pada laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juni lalu. Dalam laga itu, Indonesia sejatinya memiliki banyak peluang gol, sehingga berpeluang mencetak lebih dari 2 gol. Mengomentari soal hal itu, sebagai seorang striker, Sananta mengaku sedikit gregetan. Namun ia juga memaklumi keadaan rekan-rekannya di timnas yang kesulitan mencetak banyak gol. Ya, saya tentu yang melihat greget karena mungkin peluangnya banyak. Mungkin saya nggak tahu ya, saya merasa kondisinya di dalam lapangan dan di luar lapangan berbeda, katanya. Damian Van Dijk akui sudah berkomunikasi dengan PSSI. PSSI disebut bakal mendapat satu amunisi diaspora lagi. Pemain yang disebut tengah dipantau tersebut adalah Damian Van Dijk. Damian saat ini berstatus sebagai pemain Telstar U21. Pemain berusia 20 tahun ini bisa memainkan sejumlah peran di benteng pertahanan. Selain berposisi bek tengah, yang merupakan posisi naturalnya, Damian juga bisa dipasang sebagai bek kanan dan juga gelandang bertahan. Menurut Damian, sudah sempat ada komunikasi dari PSSI. Waktu itu, yang sempat menghubunginya adalah utusan PSSI, Hamdan Hamedan, yang saat ini dikenal sebagai salah satu sosok kunci di balik program naturalisasi atlet Indonesia. Tahun lalu, aku beberapa kali bicara dengan Pak Hamdan, ucap Damian, dalam siniar di kanal YouTube Yusa Nugraha. Aku juga sudah pernah bertemu dengan pemain-pemain lain, yang akan dinaturalisasi, juga dengan pemain-pemain yang saat ini sudah dinaturalisasi. Aku sudah pernah berkomunikasi baik dengan mereka, sambungnya. Nama Damian sendiri bisa jadi masuk ke dalam daftar 150 pemain diaspora, yang disebut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berpeluang dipanggil Timnas Indonesia. Namun, menurut Erick, dari 150 nama tersebut nantinya akan diseleksi untuk dilihat mana yang benar-benar berkualitas dan dibutuhkan. Peluang Damian untuk dinaturalisasi saat ini cukup terbuka. Dengan tingginya yang mencapai L91 cm, ia bisa diplot mengisi posisi Elkan Bagot, yang beberapa waktu belakangan ini tak berseragam Timnas Indonesia. Menurut Damian, ia sangat terbuka dengan peluang untuk membela merah putih. Ia menyebut, bisa membantu Indonesia untuk bermain lebih baik ke depannya.